Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakin ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi al-iqtalih amma ba'd. Hadirin rahimahumullah, alhamdulillah kita telah berada di bulan Sya'ban, yang mana tidak lama lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang bersejarah dan terdapat keistimewaan di dalamnya. Banyak daripada ulama kita yang mengarang kitab khusus untuk menjelaskan daripada peristiwa yang terjadi dan kemuliaan yang berada di bulan Sya'ban. Salah satu kitab yang populer adalah kitab yang berjudul Madza fi Sya'ban, yang dikarang oleh ulama besar ahli hadis, yaitu Al-Allamah Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Mari Al-Hasani. Ya, beliau menjelaskan tentang beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah tahwilul kiblah, ya, berpindahnya arah kiblat yang tadinya mengarah ke Baitul Maqdis, kemudian pindah ke arah Ka'bah yang berada di kota Mekah. Pada saat itu Nabi SAW telah berpindah ke Madinah dan masih menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan dan 3 hari. Ya. Kemudian Nabi memohon, berdoa, bermunajat dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar arah kiblat ini dipindahkan dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, ya. Sesuai dengan arah kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ka'bah. Di situ Nabi setiap hari menengadahkan wajahnya ke arah langit, menunggu daripada wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lama Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa Nabi tersebut, ya, dengan menurunkan perintah bahwasanya kiblat arahnya berpindah dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah yang berada di kota Mekah, sesuai dengan yang Nabi inginkan, ya. Tepatnya pada hari Selasa di pertengahan bulan Sya'ban, ya, begitu kira-kira. Kemudian peristiwa penting yang lainnya yang terjadi di bulan Sya'ban adalah amal perbuatan manusia diangkat, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu amal perbuatan dari ketaatannya, ibadahnya, ketakwaannya, istiqomahnya, amal baiknya, amal buruknya, maksiatnya, dan lain sebagainya, semua dalam 1 tahun dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rapot semester tahunan, ya, mungkin sholat kita nilainya masih ada yang 5, ya, sedekah kita masih 6, puasa kita masih 4, bakti kita kepada orang tua masih 3, ya, nulung orang sesama muslim, ya, misalnya masih 7, ya. Jadi perlu diperbaiki gitu. Karena jika amal kita nanti 1 tahun ke depan, buku kosong yang mau kita tulis ini, buku baru lagi nih, kita nih nulis buku baru lagi, buku lamanya udah dilaporin di bulan Sya'ban ini, ya. Buku baru yang kosong nilainya nanti sama dengan tahun kemarin, misalnya yang akan kita lalui ini 1 tahun ke depan sama dengan tahun kemarin, berarti kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi.
Ya, juga jika laporan kita ini rapotnya nilainya lebih buruk apalagi dari tahun kemarin, udahlah yang tadi tahun kemarin kurang bagus nilainya, tapi tahun yang akan kita jalani nilainya lebih jelek lagi dari tahun kemarin, berarti kita termasuk ke dalam orang-orang yang celaka. Tapi ketika amal baik kita niat nih 1 tahun ke depan, nilai semester rapot tahunan tadi, semua ibadah-ibadahnya ya akan kita perbaiki, kita niat dari hati. Jadi 1 tahun ke depan ini nilai kita insya Allah lebih baik dari tahun yang lalu, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung ya, begitu kira-kira. Kemudian hal besar yang terjadi yang lainnya di bulan Sya'ban ini adalah perintah sholawat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dengan sebaik-baik penghormatan. Jadi perintah sholawat ini turun ketika Nabi setelah 2 tahun hijrah ke Madinah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan zakat, Allah nggak zakat. Allah perintahkan sedekah, puasa, dan amal yang lainnya, Allah tidak mengerjakannya. Tapi ketika sholawat, Allah bersalawat duluan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjut Allah perintahkan kepada para malaikatnya. Kemudian kita orang-orang yang beriman yang disuruh bersalawat kepadanya. Kalau kita belum beriman, enggak bersalawat pun terserah. Salawat ini sangat penting, kepadanya sangat banyak, bisa bikin hati kita tenang. Galau, bukan galau lagi, galon yang ada di hati ini hilang ya, bisa menghilangkan sumpah-sumpah, bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian bisa meluaskan rezeki, bisa mempermudah semua urusan-urusan kita ya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kita sholawat sehari 100 misalnya, 300, 500, bahkan sampai 1000. Kalau kita bisa nyampe 1000, Rasul SAW itu mengatakan pundak dia akan nempel dengan pundakku kelak di hari kiamat. Karena saking dekatnya, insya Allah kita akan selamat karena dekat sama Nabi Muhammad SAW. Gitu ya kira-kira. Kemudian peristiwa penting yang lainnya yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah terjadinya mukjizat yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu apa? Insyiqaqil qamar, terbelahnya bulan ketika Nabi Musa membelah lautan, yaitu benda bumi ya, benda dunia laut. Itu pun diriwayatkan selama 9 kali Nabi Musa memegangkan tongkatnya ke laut, tidak terjadi apa-apa. Yang ke-9, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, tidak terjadi apa-apa setelah kupukulkan tongkatku ke arah laut, sementara Fir'aun dan para tentaranya semakin dekat. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Maka Allah jalan-jalan menjawab, sebelum kau pukulkan tongkatmu ke arah laut, salawat dulu kau kepada Muhammad, kekasihku, kata Allah. Maka Nabi Musa menjalankan perintah tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu dipukulkanlah tongkatnya ke arah laut. Akhirnya terbelah itu laut. Masih benda dunia. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, benda langit yang dibelah, bulan ya, bukan sulap, bukan sihir, asli, ori, terbelah, benar-benar terbelah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang lain di masa itu yang di kota-kota yang lain pun melihat
terbelahnya bulan tersebut. Bukan hanya di hadapan Rasul saja, di kota lain ikut menyaksikan daripada mukjizat terbelahnya bulan itu, ya, pada saat itu. Kenapa bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad lamma khalaqal aflaq. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, ya. Jadi alam semesta ini punya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya nurut yang ada di dalamnya, ya. Ketika Rasul perintahkan belah, dia terbelah, gitu kira-kira. Kemudian